Cara melunasi utang pinjol bahkan ada yang tanpa bayar sepeser pun. Auto lepas dari beban tagihan utang. Apakah Anda sedang kesulitan lepas dari beban tagihan pinjaman online yang tak kunjung selesai? Coba cara melunasi utang pinjol berikut ini. Bahkan ada cara yang tanpa bayar sepeser pun hutang pinjol Anda lunas. Pinjaman online memang menawarkan berbagai keuntungan dengan mudah. Tetapi ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan jika galbay. Karena itu, supaya terhindar dari risiko merugikan, sebaiknya ketahui cara melunasi utang pinjol yang dapat membantu Anda terbebas dari beban jeratan pinjaman online. Mudah-mudahan dengan cara ini, debitur yang galbay bisa lebih tenang dan terhindar dari berbagai risiko kerugian ke depannya. Pada sesi kali ini saya mau menyampaikan cara melunasi utang pinjol yang dijamin efektif. Berikut beberapa langkah cerdas yang dapat Anda coba. Yang pertama, cek legalitas perusahaan pinjol yang Anda gunakan. Cara melunasi utang pinjol tanpa bayar sepeser pun yaitu dengan cara mencari tahu atau ngecek legalitas platform yang Anda gunakan. Kesalahan peminjam saat mengajukan di Vintage adalah tidak memperhatikan layanan tersebut apakah legal atau ilegal. Yang penting cair. Apabila platform yang digunakan legal, maka debitur wajib melunasi utang. Karena jika galbay bisa menimbulkan berbagai kerugian. Beberapa risiko galbay pinjol legal atau yang resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK adalah data Anda akan masuk ke slik OJK atau yang biasa disebut dengan blacklist BI dan Anda bisa dikejar-kejar oleh debt collector lapangan. Sedangkan jika platform yang digunakan ilegal atau tidak terdaftar di bawah pengawasan OJK, maka Anda bisa bebas dari utang tanpa bayar sepeser pun. Syarat bebas utang di pinjol legal yakni dengan melaporkan pinjol tersebut ke pihak OJK, Satgas Waspada Investasi atau ke polisi. Pastikan laporan kamu disertai dengan bukti yang kuat bahwa benar pinjaman online tersebut yang sedang Anda gunakan memang ilegal. Jika terbukti benar, maka utang Anda akan terhapus dan Anda tidak perlu bayar sepeser pun lagi. Cara yang kedua adalah hubungi perusahaan pinjol. Inilah langkah berikutnya yang perlu Anda lakukan, yaitu dengan cara menghubungi perusahaan pinjaman online. Jika kesulitan membayar utang, sebaiknya sampaikan keluhan Anda tersebut saat melakukan pembayaran. Biasanya, perusahaan pinjol legal atau yang terdaftar di OJK akan memberikan solusi atas permasalahan yang Anda hadapi. Solusi yang bisa diberikan biasanya adalah berupa restrukturisasi utang atau perpanjangan pembayaran atau meringankan besaran tagihan utang yang sedang Anda bayar setiap bulannya. Yang berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah rencanakan pembayaran. Pada saat melakukan proses pelunasan utang pinjol, maka Anda perlu melakukan perencanaan pelunasan utang yang realistis, yang sesuai dengan kemampuan Anda, dan identifikasi sumber pendapatan tambahan jika diperlukan supaya bisa mempercepat membayar hutang pinjol Anda, seperti kerja sampingan atau pemasukan lain selain gaji bulanan Anda atau pemasukan rutin Anda. Dan alokasikan sebagian penghasilan Anda tersebut untuk bayar utang tepat waktu, jangan menunda-nunda. Yang terakhir, namun yang paling perlu, yang perlu Anda terapkan dan harus Anda lakukan adalah stop ajukan pinjaman untuk menutup utang sebelumnya. Stop gali lubang tutup lubang supaya Anda tidak terus-menerus terjebak di lingkaran pinjol yang justru akan membuat Anda semakin memperberat beban Anda di kemudian hari. Mengajukan pinjaman tambahan untuk melunasi utang pinjol bukanlah suatu solusi, karena hal itu hanya akan memperburuk situasi, kondisi, beban Anda untuk membayar hutang pinjol. Cobalah untuk menghindari mengambil pinjaman baru sehingga tidak semakin terjerat dalam siklus utang yang akan terus-menerus menghantui Anda.
Itulah beberapa langkah cerdas yang dapat Anda coba supaya lepas dari beban tagihan pinjaman online. Dan jangan percaya dengan joki pinjol yang mengatakan bahwa mereka bisa membantu Anda untuk terbebas dari hutang, karena yang menawarkan jasa untuk menghapus pinjaman atau tagihan Anda di aplikasi-aplikasi tertentu. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Itu kebanyakan adalah penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian informasi seputar cara melunasi utang pinjol. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.